Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Begitu pula kepada keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan dars kita dalam rangka mengingat tentang perjalanan yang teramat sangat penting yang akan kita semua lalui. Fase demi fase dalam kehidupan yang pasti semua akan kita lewati. Dan Nabi yang mulia SAW pun senantiasa mengingatkan kepada kita untuk mengingat fase-fase yang akan kita lalui nantinya setelah kematian ini. Karena kan terkadang kita sewaktu disibukkan dengan aktivitas-aktivitas dunia, disibukkan dengan keluarga, pekerjaan, anak-anak, istri, terkadang sering kita lupa bahwasanya kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah sesuatu yang sebentar sekali, sesuatu yang fana, yang pasti akan kita tinggalkan. Senang atau tidak, suka atau tidak mau, pasti dunia ini akan kita tinggalkan. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kehidupan kita pada fase-fase yang di sana jauh lebih panjang, jauh lebih berat daripada kehidupan kita di dunia. Makanya Nabi yang mulia SAW mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikri hadhil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Perbanyak ingat mati, ingat terus kematian. Ingat pemutus segala macam bentuk kelezatan. Nabi yang mulia SAW mengingatkan kepada kita, antum harus ingat ini. Apa yang antum kumpulkan di dunia, baik itu berupa harta demi harta, amwal, uang-uang, antum kumpulkan semuanya akan ditinggalkan. Jabatan yang antum kejar, terkadang semua cara dihalalkan, tidak peduli. Yang penting mencapai jabatan yang diinginkan, yang penting mendapatkan popularitas, semuanya akan ditinggalkan. Dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiya wa fikum, di majelis yang mulia ini kembali kita akan mengingatkan fase demi fase kehidupan yang akan kita lalui hingga nantinya seorang masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka Allah. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah bahas tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana Allah Taala hancurkan bumi, Allah ganti bumi dengan bumi yang baru, Allah hancurkan langit, Allah hancurkan gunung-gunung, Allah matikan semua makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
kejadian yang luar biasa. Kemudian setelahnya Allah Taala kembali hidupkan mereka. Allah bangkitkan mereka setelah kematian yang mereka alami. Orang yang pertama kali meninggal sampai yang terakhir semuanya dibangkitkan oleh Allah Taala. Bahkan binatang pun akan dibangkitkan oleh Allah Taala. Dan pada fase ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, fase di mana manusia dibangkitkan adalah fase yang sangat sulit sekali. Sesuatu yang sangat berat tentunya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya pada hari tersebut, pada hari kiamat, matahari akan Allah Taala dekatkan. Allah Taala akan dekatkan matahari dengan jarak 1 mil. Ini subhanallah, panas yang luar biasa. Di hari ini saja yang matahari jauh jaraknya, subhanallah, manusia tidak tahan kalau dibiarkan berjemur di luar. Dalam rumah masya Allah panas, padahal ada naungan, ada AC, kipas angin, tidak tahan, panas luar biasa. Lalu bagaimana dengan pada mahsyar, yang mana matahari akan didekatkan oleh Allah Taala sejauh 1 mil, subhanallah. Yang mana pada saat tersebut ada mereka yang dimuliakan oleh Allah Taala, ada yang dihinakan oleh Allah Taala. Yang dihinakan di antara yang mereka ada yang dibangkitkan dalam keadaan kecil seperti semut, yaitu adalah orang-orang yang sombong. Mereka senantiasa meninggikan diri mereka selama di dunia, sombong dengan apa yang Allah Taala berikan di dunia, sombong dengan jabatannya, sombong dengan kedudukan, sombong dengan popularitas, sombong dengan hartanya, dengan uangnya, dengan ilmunya. Dia sombong, dia tinggikan, dia besarkan dirinya di dunia, dan di akhirat Allah Taala hinakan, Allah jadikan dia kecil. Kemudian ada pula mereka yang dihinakan oleh Allah Taala, dibangkitkan dalam keadaan tubuh yang mereng. Itu adalah mereka yang ta'addud, akan tetapi tidak adil dengan istri-istrinya. Dibangkitkan Allah Taala dalam keadaan mereng. Kemudian sebagian yang lain yang dihinakan oleh Allah Taala, mereka bangkit dalam keadaan seperti orang yang kerasukan, seperti orang yang ayan, yaitu adalah para pemakan riba. Dan di sana juga ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Taala. Ada yang mereka yang dibangkitkan oleh Allah Taala dalam keadaan tubuh mereka bersimbah darah. Kemudian dari darah-darah tersebut keluar bau yang harum. Mereka adalah para syuhada. Mereka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Taala. Ada sebagian yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Taala, dibangkitkan dalam keadaan leher mereka panjang, yaitu mereka adalah orang-orang yang azan, para muazzin. Ada juga mereka yang dibangkitkan dengan menggunakan pakaian ihram sambil bertalbiyah. Mereka adalah orang yang meninggal pada saat ihram. Kemudian ada juga orang yang dibangkitkan, yang dimuliakan oleh Allah Taala, yang dia dibangkitkan dalam keadaan mulutnya berbau harum, yaitu adalah orang-orang yang senang melakukan puasa, puasa-puasa sunnah dia kerjakan. Yang dibangkitkan Allah Taala dalam keadaan harum. Kemudian ada di antara mereka yang Allah Taala bangkitkan mereka dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, yaitu mereka yang berwudu, mereka yang senantiasa berwudu,
bercahaya. Subhanallah. Dan ini semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib. Jangan antum pikirkan, ya, jangan gimana nih ceritanya orang dibagikan dalam keadaan leher panjang kayak jerapah dong Ustaz. Ya. Gimana kok dimuliakan kayak jerapah? Aduh, kayaknya leher anak kayak gini udah cukup Ustaz. Ya. Kemudian ya bagaimana kok bisa ya orang yang dibangkitkan nanti wajahnya putih bercahaya, tangannya putih bercahaya, dari bekas-bekas wudunya keluar cahaya. Ini gimana nih Ustaz? Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiya wa fikum, adalah perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib. Maka tugas kita bukanlah untuk menggambarkannya, memvisualisasikannya, bukan antum diperintahkan untuk gimana nanti keadaan di dalam kuburan ya, bagaimana nanti sewaktu didatangi mungkar dan nakir ya, bagaimana bentuknya hitam kebiru-biruan, atau bayangkan gambar hitam biru-biru. Bukan tugas kita untuk seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk mengetahuinya, ya, tidak untuk memvisualisasikannya. Kita hanya diperintahkan untuk beriman. Iman, yakini. Kalau nggak nyampe akal kita sudah. Karena perkara yang gaib, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya manusia tidak mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala katakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib, dan ya, tidak Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada ya manusia illa man irtado, kecuali Allah Subhanahu wa taala ridhoi di antara para rasulnya. Dan itu pun sedikit sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiyya wa fikum, terhadap yang gaib ini ya cukup kita imani. Apabila ada dalilnya, kita yakini, dan tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Tidak boleh muncul keraguan. Kenapa? Karena ada dalil. Masuk atau tidak di akal kita, kita imani. Ya, walaupun terkadang tidak masuk akal. Ya, susah kita mencerna dengan akal-akal kita. Akan tapi keimanan kita mengatakan bahwasanya apabila dalil yang datang kepada kita adalah dalil yang benar, yang sahih, yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada keraguan padanya, maka harus kita imani. Ini terhadap perkara yang gaib. Ya. Makanya kalau tadi mendengarkan perkara yang aneh-aneh ini, ya jangan kemudian kita kiaskan, kita bayangkan dengan apa yang kita lihat di dunia. Ini jelas berbeda jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita saja di dunia, ya di dunia ini terkadang namanya sama, akan tetapi wujudnya berbeda, ya tidak. Ini di dunia. Ya, contoh misalnya ada orang di Pontianak namanya Salman, jualan di pasar, jualan ikan. Di Saudi Salman raja. Ini dua orang Salman, namanya sama-sama Salman. Nggak, tapi Salman di sini jualan ikan, Salman di Saudi raja. Ya. Ini namanya sama padahal. Ini di dunia kita bisa lihat. Lalu bagaimana dengan perkara yang gaib? Ya. Perkara yang gaib bisa jadi namanya memang sama kan, tapi kaifiatnya dibedakan oleh Rabbul Alamin. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kalau kita tahu, bukan perkara yang gaib namanya. Nah, dan di antara perkara gaib tersebut jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita beriman tentang adanya haud di padang mahsyar. Apa sih yang dimaksud dengan haud? Haud jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Ini dari sisi bahasa.
Ya, haud artinya majma'ul ma, ya, itu tempat berkumpulnya air, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah telaga, ya, atau danau. Ya, ini haud. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana faradtukum 'alal haudi." Aku menunggu kalian di telaga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, farad jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala, ai ataqaddam. Farad ataqaddam. Apa itu ataqaddam? Mendahului. Ya, farad itu artinya mendahului. Artinya, ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini sudah mendahului kita di telaga tersebut. Ya, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu menunggu kita di telaganya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam siapkan jamuan, subhanallah, dari telaga Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dalam hadis Bukhari tadi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana faradtukum 'alal haudi." Ya, aku telah menunggu kalian di telagaku, kata Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, telaga ya Ustaz. Telaga itu tadi katanya apa? Majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Sedangkan Bang, di hari kiamat tadi kata dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya matahari itu jaraknya berapa? 1 mil. Air ketemu matahari 1 mil, menguap lah Ustaz. Nah, ini ya jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Ya, ini kita katakan tadi ya bahwasanya yang perlu kita lakukan tentang perkara yang gaib adalah cukup kita imani. Ya, cukup kita imani. Ya, jangan kita kiaskan telaga atau danau yang ada di dunia dengan telaga yang ada di akhirat. Beda jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala, tidak sama. Ya, cukup kita imani saja. Ya, kalau begitu nanti bisa aja kita katakan, antum nanti di padang mahsyar itu ya, matahari 1 mil. Ya, antum di dunia dijemur aja 1 pekan, ya, tahan dah, udah dijemur 1 pekan jadi ikan asin udah, ya, kering, tidak bisa hidup. Ya. Lalu bagaimana nanti di akhirat, di mahsyar, yang 1 harinya bagaikan 50.000 tahun, sebagaimana apa yang Allah Taala katakan, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. 1 hari 50.000 tahun. Antum yang 1 hari di sana, ya, bagikan 50.000 tahun. 1 hari saja antum udah dijemur. Jarak mataharinya 1 mil, 50.000 tahun. Apa enggak? Menguap. Apalagi akhir tadi ya. Ya, ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang gaib ya. Perkara yang gaib. Kalau kita bicara perkara yang gaib, maka kita akan bicara dalil. Ya, bicara dalil. Apabila dalilnya sahih, maka wajib untuk kita terima. Ya, jangan dipikirkan pakai logika, akal-akalan manusia tidak sampai. Ya, apalagi akal kita yang sangat lemah seperti ini. Ya, maka tidak mungkin nyampe. Ya, logikanya tidak nyampe. Ya, ruh saja kita tidak tahu seperti apa. Lalu ruh ada pada tubuh kita. Ya, kalau ruhnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Angin saja kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Ya, lalu jangan antum bayangkan bagaimana nanti bentuk haudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang gaib. Yang penting dalilnya kita ya ketahui bahwasanya ini adalah ya, perkara yang benar kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala, ya, hadis yang berbicara tentang haud, ya, tentang telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang mutawatir. Ya, adalah hadis yang mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak sekali para sahabat. Ini hadis mutawatir. Contoh lain hadis mutawatir adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ini contoh hadis mutawatir yang lainnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siapkan kaplingnya,
siapa tempat duduk baginya di api neraka. Ini juga hadis yang mutawatir, ya. Dusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang besar, jamaah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang agung sekali, yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila dia berdusta atas nama Nabi, dia katakan ini dari Nabi, padahal bukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dia katakan itu akan menjadi syariat. Dia katakan, nah, saya mengerjakan ini karena Nabi yang merintahkan, ya. Maka otomatis ini menjadi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jadi syariat baru. Ini kalau dia berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, maka perkara yang besar, ya, bukan perkara yang remeh, ya. Sebagian mengatakan dia ketemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi mengajarkan amalan begini, mengajarkan zikir-zikir ini, ya, mengajarkan doa-doa ini, mengajarkan amalan-amalan kepada dirinya. Subhanallah, ya. Bahkan ada yang mengatakan ketemu Nabi, ya, sewaktu di Madinah, kuburan Nabi berguncang katanya. Kemudian Nabi yang mulia SAW keluar, kemudian mencium lututnya. Masya Allah, ini khurafat luar biasa, ya. Itu gimana ceritanya? Berguncang kubur Nabi itu banyak askar di sana, orang ramai, ya. Tiba-tiba Nabi keluar, kan ribut, ya. Makanya terkadang, dan ini orang percaya, ya, pengikutnya percaya, orang mengetuk, Masya Allah, ya. Ini di mana akalnya? Itu ramai, ya. Dan anehnya lagi, Nabi keluar cium lututnya dia, Masya Allah. Kalau dia keluar cium tangan Nabi masih mending mungkin, ya. Ini Nabi keluar, ya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa, khurafatnya luar biasa. Ada juga mengatakan dia ketemu dengan Nabi waktu tidur, mengajarkan amalan-amalan ini, Allah. Ya, ini setan yang dia temui. Lalu kalau seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kapan sempurnanya agama Islam? Ya. Terus diperbarui, update terus, gitu kan syariat. Ya. Setiap dia mimpi ketemu Nabi, update lagi, update sampai hari kiamat update terus. Ya, insyaallah. Dan ya ini perkara yang besar jamaah. Ya kita, ya kalau seandainya dusta atas nama presiden saja itu tidak bisa sembarangan. Berat, udah tuh, tidak lama kena jemput. Mengatakan ini presiden mengatakan yang seperti ini, ya, tidak lama datang yang jemput. Udah masuk Borneo gitu ya, hotel Borneo. Ini dusta atas nama presiden, dusta atas nama gubernur misalnya. Ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan dusta itu sendiri, ya, ini pun sudah merupakan dosa besar, ya. Fa'innal kadhib, ya, sesungguhnya dusta yahdi ilal fujur, ya, mengantarkan kepada, ya, fujur, ya, dan kefasikan, ya, fujur itu apa artinya fujur? Keburukan, ya, fujur, fajir orangnya, fajir, ya. Itu dusta mengantarkan kepada keburukan, kejelekan, kerusakan, ya. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan ya, keburukan itu, maksiat itu mengantarkan orang kepada neraka. Ini dusta biasa, dusta yang biasa. Apalagi kalau dustanya atas nama Nabi, maka tentulah ini lebih besar jamaah yang Allah Taala. Ya, berat nanti pada hari kiamat. Nah, makanya para sahabat ini sangat berhati-hati sekali. Takut sekali apabila dia mengatakan Nabi mengatakan seperti ini, Nabi mengatakan seperti ini. Para sahabat orang yang paling berhati-hati. Lihat bagaimana Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala pernah ditanya oleh anaknya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair nanya kepada bapaknya, "Wahai bapakku, kok antum ini sedikit sekali membawakan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Kemudian Zubair katakan kepada anaknya, "Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya aku ini setelah masuk ke dalam Islam, masuk dalam agama Islam, maka aku tidak pernah berpisah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ada sesuatu yang mencegahku mengatakan bahwasanya ya Nabi mengatakan ini, Nabi mengatakan itu, mengatakan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku pernah mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini yang menjadikan Zubair bin Awwam, jamaah yang Allah Taala, takut meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa Anas bin Malik? Pembantunya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, 10 tahun ikut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Sungguh yang menghalangiku menceritakan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak adalah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia siapkan tempat duduk baginya di api neraka. Siapkan tukang kapling neraka kalau berdusta atas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat sangat takut luar biasa. Berpikir benar-benar dia pikirkan ini. Menyampaikan hadis bukan berarti para sahabat menyembunyikan ilmu, tidak. Bukan berarti para sahabat menyembunyikan ilmu, tidak. Mereka sampaikan. Akan tapi ya, ibrah yang kita ambil di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala ya adalah bagaimana berhati-hatinya para sahabat dalam menyampaikan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Takut dengan ancaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Takut kalau salah-salah menyampaikan ternyata hadis yang disampaikan adalah hadis yang maudhu. Hadis yang dibuat oleh orang-orang zindik misalnya. Dia katakan Nabi mengatakan seperti ini, padahal tidak diteliti. Padahal dia tidak tahu al-hadis tulisnya kan. Ya Allah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini adalah contoh dari hadis mutawatir. Ya, begitu juga dengan hadis haud ini. Ya, hadis haud ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dia juga adalah hadis yang mutawatir. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ya, hadis ini, hadis tentang haud ini diriwayatkan oleh kurang lebih 56 sahabat. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya yang meriwayatkan hadis tentang haud ini ada sekitar 80 sahabat. Ya, ini artinya jumlah yang sangat besar. Ya, ramai para sahabat yang meriwayatkan tentang adanya haud. Ya, tentang adanya telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sering Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para sahabatnya. Makanya banyak para sahabat yang meriwayatkannya. Kalau fulan kata, oh iya pernah dengar Nabi mengatakan seperti ini. Yang fulan, yang lainnya mengatakan Nabi pernah mengatakan seperti ini. Dan semuanya ternyata banyak yang mutawatir. Ya, maka tidak perlu lagi kita ragukan tentang adanya haud ini. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya nanti di akhirat sana, ya, setelah kematian ada yang namanya haud. Ada yang namanya telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menunggu kita di sana. Dan kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana faradtukum 'alal haudi." Aku telah menunggu kalian di telaga kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia bukanlah telaga yang biasa. Bukanlah danau-danau yang biasa. Dia adalah telaga yang memiliki air yang berasal dari surga, yang datangnya dari sungai Al-Kautsar. Oleh karena itu telaga ini juga disebut dengan telaga Al-Kautsar. Dalam riwayat Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya telaga ini dia memiliki air yang lebih putih daripada susu, dan dia lebih manis daripada madu.
Dan barang siapa yang minum air dari telaga Al-Kautsar ini, maka dia tidak akan pernah merasa haus selamanya. Dia adalah telaga yang istimewa, ya, telaga yang Allah Ta'ala siapkan untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan bagi umatnya, bagi umat Islam. Kemudian muncul pertanyaan, ada berapa telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan bahwasanya telaga Nabi ini ada 2. Sebagian yang lain mengatakan telaganya ada 1. Yang mengatakan ada 2, yaitu yang pertama adalah telaga ini, yang pertama berada di sebelum Sirat, artinya sebelum melewati Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Kemudian telaga yang kedua ini berada setelah Sirat, yaitu ya Al-Kautsar, sebelum masuk ke dalam surga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka yang mengatakan bahwasanya ya telaga ini cuma ada 1 saja. Adapun ya yang 1 ini, yaitu yang berada sebelum Sirat tadi, yang mana pada saat manusia ya merasa kehausan dahaga yang luar biasa sebelum melewati Sirat. Adapun yang berada setelah Sirat ini adalah Al-Kautsar, yaitu sungai tersendiri yang berada di surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, Allah Ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah kalian sholat, maka hendaklah engkau dirikan sholat dan nahar. Apa nahar? Menyembelih. Insyaallah tidak lama lagi kurban ya. Insyaallah tidak lama lagi kita akan masuk kepada ya, bulan yang Allah Subhanahu di sana syariatkan seorang untuk berkurban. Dan dalam ayat ini para ulama menjelaskan bahwasanya di sana terdapat dalil ya, penjelasan nah. Taib. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang ya, apabila seorang mendapatkan nikmat maka hendaklah dia bersyukur. Di antara bentuk syukur terhadap nikmat adalah dengan beribadah. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Ya, dapat kenikmatan Al-Kautsar maka hendaklah dirikan salat dan sembelih hewan kurban. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, ya, yang tadi sebelumnya tentang di mana letaknya telaga Al-Kautsar ini. Sebagian tadi mengatakan setelah Sirat ya, yang mengatakan setelah Sirat ini ya, yang mengatakan bahwa sini telaga ini hanya 1 ya, ini pun mereka berselisih pendapat ya, apakah dia setelah Sirat atau sebelum Sirat ya. Perselisihan pertama adalah tentang berapa jumlah telaganya ya, yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 1. Kemudian yang mengatakan 1 ini pun khilaf, berselisih ya. Apakah dia setelah Sirat atau sebelum Sirat? Yang mengatakan setelah Sirat adalah Al-Imam Al-Bukhari
rahimahullahu taala. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya yang telaganya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini letaknya setelah Sirat. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya telaga ini terletak pada padang mahsyar sebelum Sirat. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Al-Qurtubi, begitu pula Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan di antara kedua pendapat ini, ya, ana lebih condong pada pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwasanya padang mahsyar ini terletak sebelum Sirat. Kenapa? Karena di sana ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya nanti akan ada orang-orang yang mereka ya dilarang untuk minum dari air yang terdapat dalam telaga Rasul tersebut. Artinya, kalau seandainya sudah lewat Sirat, ya, sudah lewat Sirat, kemudian baru dilarang minum, ya bagaimana ceritanya? Artinya orang-orang ini, ya, udah nyebur dulu dalam neraka. Karena nanti, ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di antara orang yang mereka, ya, dihalau tidak diperbolehkan minum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini adalah di antaranya adalah orang-orang yang murtad. Ya, orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya nanti waktu lewat Sirat sudah nyemplung dulu. Ya, udah masuk dulu ke dalam neraka. Makanya pendapat yang rajih insyaallah adalah mereka yang mengatakan bahwasanya Sirat ini berada Haud ini berada sebelum Sirat, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ana faradtukum 'alal haudi. Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku menunggu kalian di telagaku. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menunggu kita jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Telah mendahului kita. Telah menunggu kita di telaganya. Dan yang boleh minum dari telaga Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanyalah umatnya saja. Yang boleh minum dari telaganya adalah umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, manusia ini kan banyak, Ustaz. Disebutkan bahwasanya nanti yang di padang mahsyar itu jamaah yang dengan Allah tabaraka wa taala bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi manusia yang pertama dari Nabi Adam alaihi salatu wasallam sampai manusia yang terakhir. Ini semuanya berkumpul di padang mahsyar. Subhanallah. Ya. Banyak nabi dan rasul. Ya. Semua bersama umatnya berkumpul di padang mahsyar. Ini banyak nih, dari mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tahu? Ya. Kita ni umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari mana membedakannya? Ya. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengetahui umatnya adalah dari ciri-ciri mereka. Dari ciri-ciri yang terdapat pada diri mereka. Di antaranya yang pertama adalah Nabi yang mulia SAW mengetahui bahwasanya mereka adalah umatnya, umat Nabi yang mulia SAW, umat Muhammad, adalah mereka nanti akan berkumpul bersama Nabi tercinta Muhammad SAW. Umat Muhammad SAW akan berkumpul, dikumpulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nabinya, dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 71, Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari di mana kami seru mereka, kami panggil setiap umat itu bersama dengan imam-imam mereka, bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin di sini adalah pemimpin-pemimpin
dalam kebaikan dan pemimpin-pemimpin dalam kesesatan. Artinya nanti mereka akan kumpul dengan amir-amirnya, dengan imam-imamnya. Fir'aun nanti bawa anak buahnya tuh bareng kumpul dia anak buah Fir'aun. Ya. Kemudian para nabi juga bersama dengan pengikut-pengikutnya, umatnya. Yang ikut Mirza Ghulam Ahmad, nah, sama Mirza Ghulam Ahmad nanti tuh kumpul. Ya. Yang ikut Fir'aun sama Fir'aun. Yang ikut Dajjal sama Dajjal nanti. Ya. Ya, bersama pemimpin-pemimpin mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu adalah pemimpin kebaikan dan pemimpin dalam kesesatan. Adapun Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan imam di sini, pemimpin di sini adalah ya para nabi dari setiap umat. Ya, artinya nanti umat-umat tersebut akan berkumpul dengan nabi-nabi mereka. Ya, dikumpul di Muhammad SAW dengan umat Muhammad. Siapa sih umat Muhammad? Ya, umat Muhammad, tahu umat Muhammad? Ya, umat Muhammad SAW adalah mereka yang ya datang setelah Nabi yang mulia SAW diutus. Ya. Walaupun nanti ada yang Muslim, ada yang kafir. Ya, makanya Nabi yang mulia SAW mendakwahkan umatnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, sebagaimana firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Isra ini, ya, maka umat manusia nanti pada hari kiamat akan dipanggil secara berkelompok-kelompok, ya, dengan para pemimpin mereka. Begitu pula dengan umat Islam. Ya, umat Islam akan datang pada kelompok yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Islam. Ya. Adapun orang-orang munafik sama pemimpinnya sendiri. Ya, orang-orang kufar sama pemimpin mereka. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya ya umat Islam ini akan dipimpin oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, para ulama menjelaskan dari sinilah nanti ya Nabi yang mulia SAW yang pertama mengenali umatnya. Ya, kenal dari mana? Ketika umatnya berada pada kelompoknya. Umat ini berada pada kelompok Nabi yang mulia SAW. Oh, ini umat-umat ana nih. Tahu, oh ini. Ya, Nabi yang mulia SAW mengetahui dari orang-orang yang berada pada satu kelompok dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui umatnya adalah dari ciri khusus yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan untuk mereka, yaitu dari bekas wudhu mereka akan keluar cahaya. Akan keluar cahaya putih dari ya bekas-bekas tempat wudhu mereka. Sebagaimana apa yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku berharap, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat melihat ikhwanana. Ma makna ikhwah? Ikhwah, ya saudara-saudaraku. Ya. Nabi yang mulia SAW mengharapkan, aku sangat berharap, kata Nabi yang mulia SAW, agar apa? Agar dapat melihat saudara-saudaraku. Qalu, maka para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Di para sahabat ya mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini kan saudara-saudaramu. Qal antum ashabi, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian itu para sahabatku. Kalian itu para sahabatku. Ya. Wa ikhwanuna, adapun saudara-saudara kita, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alladzina lam ya'tu ba'du, yang dia nanti akan datang setelah kalian.
Ya, yang mereka beriman sebagaimana kalian beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tidak pernah melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwanuna. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya dari sisi ini, mereka yang datang setelah para sahabat lebih unggul. Dari sisi mereka tidak pernah melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak pernah melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ini mereka unggul. Ya, akan tapi dari sisi-sisi yang lainnya yang sangat banyak sekali, ini para sahabat jauh lebih unggul. Ya. Wa ikhwanuna alladzina, dan saudara-saudara kami ya, adalah mereka yang akan datang nanti setelah kalian, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengetahui wahai Nabi, bagaimana engkau kenal sama mereka dari umat-umatmu yang nanti akan datang ya setelah kami, ya setelah masa para sahabat. Kan Nabi tidak pernah melihat. Kalau para sahabat Nabi kenal, orang jihad bareng-bareng kok, ya sholat bareng-bareng, tinggal bareng-bareng, tahu ini para sahabat, kenal Nabi. Oh ini Abu Bakar kenal. Oh ini Umar, Utsman kenal. Oh ini Zubair, Masya Allah ya. Rasul yang mulia SAW mengenalnya. Lalu bagaimana Rasul mengenal? Oh ini Didit, tahu dari mana ya. Oh ini Diki, ini Rai. Nabi tahunya dari mana ini ya. Kan tidak pernah ketemu. Tidak pernah kan Nabi keluar nemui antum? Ya, tidak ada. Ya. Lalu bagaimana engkau mengenalnya wahai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ini juga dalil jamaah yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu telah meninggal. Ya, Rasul telah meninggal dan ya, Rasul tidak bisa lagi mengenal umat yang datang setelahnya. Ya. Makanya sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat tidak ada lagi berdoa minta sama Rasul. Ya. Para sahabat minta doakan ya kepada siapa? Kepada Abbas, paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kata mereka, subhanallah, ya Rasul keluar nyium lutut orang ini, ya keluar dari kuburannya. Ngapain Rasul keluar nemui antum? Ya. Kenapa Rasul yang mulia sallallahu tidak keluar saja waktu terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah? Ya enggak? Apa itu lebih ya ada masalah di antara kaum muslimin. Ngapa Rasul tidak keluar? Tidak datangi saja, itu kan selesai masalahnya. Tidak datang mereka ke kubur Nabi kemudian minta pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya rusaknya akidah mereka. Ya. Rusaknya keyakinan mereka, ya khurafat yang luar biasa sekali. Ya. Mereka katakan Nabi mendatangi mereka lah. Ya Allah, siapa antum? Ngapain Nabi datangin antum? Tidak datangi Abu Bakar, sahabatnya. Tidak datangi Fatimah radhiyallahu taala anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sekali pada Fatimah. Fatimah juga sangat sayang sekali sama ayahandanya Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak lama setelah Nabi yang mulia SAW meninggal, Fatimah meninggal. Ya. Kenapa? Sedih meninggalnya ayahandanya. Ya. Kenapa tidak Rasul yang mulia SAW datangi saja gitu kan? Datangi pamannya. Ngapa Nabi yang mulia SAW tidak datangi Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam? Malah datangi antum, cium lutut antum lagi kan? Ya Allah, ya ini luar biasa. Ya. Para sahabat menanyakan, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengetahui umatmu yang akan datang nanti wahai Rasulullah? Bagaimana engkau akan mengenal mereka? Faqal, maka Nabi yang mulia SAW katakan, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina zahray khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu? Bagaimana pendapat engkau apabila ada seorang yang memiliki kuda, yang kuda itu memiliki tanda putih
pada wajah dan kakinya yang berada di antara kuda-kuda yang hitam pekat. Tidakkah ya, dia bisa mengenalnya? Ala ya'rifu khailahu, tidakkah dia akan tahu mana kuda miliknya tadi? Ini kudanya lain sendiri gitu kan, wajahnya putih, kakinya putih, yang lain kudanya hitam-hitam semua. Bisa enggak tuh mengenalnya? Bisa. Ya. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, kalau gitu bisa kami mengenalnya. Qala fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu. Dan mereka nanti, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, saudara-saudaraku itu mereka akan datang dengan wajah yang putih bersinar dan kaki yang bersinar bercahaya pada bagian-bagian wudu. Makanya nanti ada sebagian para sahabat yang dia wudunya dipanjangkan. Ya, wudu tangan kan sampai siku ya, dia dipanjangkan sampai lengan. Ya. Kenapa? Ya dia berdalil dengan sini. Biar apa? Biar nanti asarnya, bekasnya, cahayanya lebih panjang. Lalu gimana Ustaz? Boleh nggak kayak gitu? Ya udahlah, Anda mau wudunya semua aja sampai kepala, sampai badan semuanya kayak gitu. Maka kita katakan wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia SAW ajarkan kita bagaimana tata cara berwudu. Ya, tangan sampai siku, udah sampai siku aja, gitu kan? Kaki sampai mata kaki, ya. Jangan sampai betis, gitu, atau sampai lutut, ya, atau sampai paha. Ya. Biar banyak Ustaz, bekasnya panjang sampai paha, gitu kan? Ya. Kita katakan khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kita ikuti petunjuk Nabi. Jangan tambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Wa ana faradtuhum alal khawdi, dan aku menunggu mereka, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di telagaku. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi di sini jamaah ta'ala barakallahu fiha wa fikum, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya dari dua perkara ini. Yang pertama adalah mereka yang nantinya berkumpul bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang dikatakan Allah taala dalam Quran surah Al-Isra tadi. Kemudian yang kedua adalah dari tanda-tanda yang ada pada diri mereka, yaitu dari cahaya yang akan muncul warna putih dari bekas wudu mereka sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, barakallahu fiya wa fikum. Dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya saudara-saudaraku, saudara-saudara Nabi yang mulia SAW ini, ya, ikhwanuna, nanti akan datang dalam keadaan, ya, gurron muhajjilina minal wudu. Ya, gurron muhajjalina minal wudu, yaitu mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan, ya, cahaya yang berwarna putih dari bekas-bekas wudu mereka dahulu sewaktu mereka hidup di dunia. Kemudian Rasul yang mulia SAW katakan, wa ana faradtuhum alal haudi, dan aku telah menanti mereka. Faradtuhum, ya, di sini Nabi yang mulia SAW menggunakan domir hum. Hum artinya adalah domir yang digunakan untuk orang yang ketiga, ya, ghaib, tidak ada. Ya, wa ana faradtuhum, dan aku menanti mereka di telagaku. Ya, jadi dari hadis ini dijelaskan beberapa faedah. Yang pertama adalah Nabi yang mulia SAW ini nanti tinggal menunggu, ya, menunggu umatnya di telaganya. Bagaikan apa? Orang yang menunggu tamunya. Ya, nunggu tamu, nanti tamu datang dikasih minum sama Nabi yang mulia SAW. Sudah disiapkan oleh Nabi yang mulia SAW jamuan yang luar biasa. Ya, telaga, mata air yang berasal dari
ya, yang enak, lezatnya luar biasa. Ya, ini menunjukkan betapa yang mulianya akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Nabi yang mulia sallallahu kenal umatnya. Ya, kemudian nanti ya ada orang-orang yang mereka datang ke telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ternyata mereka dihalangi. Ya, tidak diperbolehkan untuk minum dari telaga tersebut. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kenal mereka, mengetahui mereka. Ya. Makanya Nabi katakan kepada mereka, umatku, ya, ini umatku wahai Rasulullah. Ya, ini umatku. Rasul yang mulia SAW mengatakan ini umatku. Ya, nanti ada mereka yang akan dihalangi, tidak diperbolehkan minum dari telaga Nabi yang mulia SAW. Ya. Nabi mengenal ini umatku ini. Ya. Artinya apa? Para ulama menjelaskan di orang ini dia memiliki bekas wudu. Ya. Ada bekas wudunya, wajahnya bercahaya. Ya, tangannya bercahaya. Ya. Ya, Nabi yang mulia SAW mengenali mereka, mengetahui mereka dari apa? Dari bekas wudhu mereka. Kakinya bercahaya juga, wajahnya bercahaya. Makanya Nabi yang mulia SAW, ya, ini umatku. Ya umatku, ngapa tidak boleh minum? Ya, dan di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya. Nabi katakan kepada mereka, ya, Nabi panggil kepada mereka untuk minum, namun mereka dihalangi. Ya, dalam suatu riwayat disebutkan Nabi yang mulia SAW katakan, innahum minni, sungguhnya mereka itu dari golongan kami. Ya, ini umatku. Ya. Dan kita lihat di sini jamaah yang muliakan Allah Taala, Nabi yang mulia SAW menggunakan domirhum. Jadi kita katakan domirhum untuk orang untuk ketiga. Dan ini Nabi yang mulia SAW bercerita kepada para sahabat. Ya, Nabi tidak mengatakan innakum, tidak. Ya. Nabi mengatakan innahum minni, sungguhnya mereka itu orang yang terhalangi tadi adalah dariku, kata Nabi yang mulia SAW. Fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Maka dikatakan kepada Nabi yang mulia SAW, sungguhnya engkau tidak mengetahui wahai Muhammad SAW. Nabi, engkau tidak tahu. Ya. La tadri ma baddalu ba'daka, apa yang mereka ubah-ubah setelah meninggalnya engkau. Engkau tidak tahu. Orang ini engkau meninggal, dia sudah ubah-ubah, mereka sudah ganti. Fa aqulu suhqan liman baddala ba'di. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? Suhqan, celakalah. Ya, bagi orang yang telah mengada-ngadakan perubahan setelah meninggalnya aku. Ya, diubah-ubah syariat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya. Orang-orang yang dihalangi dari telaga ini tadi, mereka pun ternyata wudu. Ya. Mereka sholat, mereka sholat. Taunya dari mana? Dari bekas wudu mereka. Ya. Makanya Nabi katakan innahum minni. Mereka itu dariku. Ini juga ya sebagai bentuk ya, bahwasanya orang-orang ini adalah bukan para sahabat. Ya, orang-orang yang datang setelah Nabi yang mulia SAW. Makanya Nabi yang mulia Nabi SAW katakan apa? Innahum. Mereka ini adalah umatku. Ya, bukan innakum, kalian, bukan. Padahal Nabi ngomong dengan para sahabat. Paham ya? Nah, jadi mereka ini berwudu juga, sholat juga, akan tapi ternyata terhalang dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya, tidak semua orang yang berwudu, ya, tidak semua orang yang sholat, ya, ini akan dapat minum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, intabih ayu ikhwan. Ya, perhatikan di sini. Ya, tidak semua orang yang sholat, tidak semua orang yang wudu, tidak semua orang yang muncul cahaya
dari bekas-bekas wudunya yang dia dikenali oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu akan minum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun ada sebagian dari mereka yang terhalang dari meminum telaga tersebut, dari minum dari air telaga tersebut. Ya. Yaitu mereka yang mengganti-ganti ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ubah-ubah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontoh oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ubah, mereka ganti syariat yang mulia ini dengan syariat yang mereka adakan sendiri. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka berwudu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang siapa orang-orang ini. Orang-orang yang dia dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW sebagai orang-orang yang celaka. Yang Nabi katakan suhkon, celakalah liman baddala ba'di, bagi mereka yang mengubah setelahku, kata Nabi yang mulia SAW. Ya, siapa mereka? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya para ulama khilaf tentang orang ini, tentang kelompok ini. Yang pertama adalah mereka yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ya orang yang terhalang dari minum dari telaganya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dengan bekas yang mereka miliki. Ya. Kenapa? Karena orang munafik juga sholat bersama kaum muslimin. Ya. Wudu tidak dia, wudu juga. Kalau tidak wudu ketahuan munafiknya. Ya. Dan munafik ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala baru muncul sewaktu di Madinah. Di Mekah tidak ada orang munafik. Dan munafik ini baru muncul sewaktu Islam dalam keadaan kuat. Kalau Islam lemah tidak ada munafik. Dan munafik ini dia pada hakikatnya adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang pura-pura masuk ke dalam agama Islam. Ya, dan munafik ini terbagi menjadi dua. Ada yang nifak i'tiqadi dan nifak amali. Ya, yang kita bahas di sini adalah mereka yang nifak i'tiqadi. Ya, munafik yang memang keyakinannya pura-pura masuk dalam agama Islam, hatinya kafir. Ya. Pendapat pertama adalah mereka yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang terhalang ini adalah orang-orang munafik. Mereka menampakkan keislaman, ya sehingga ya nampak bekas wudunya, ya nampak cahaya pada wajahnya, pada kakinya, pada tangannya. Akan tapi pada hakikatnya dia adalah orang-orang kafir. Maka dia terhalang dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya mereka ini hakikatnya bukan orang muslim, ya, akan tapi pura-pura Islam. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang dimaksud dengan orang-orang yang terhalang dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang masuk Islam pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dia murtad sepeninggalnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi waktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka muslim. Ya. Mereka sholat bersama kaum muslimin. Ya, wudu. Ya. Nabi tahu nih mereka nih, kenal. Ya. Tapi ternyata setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wafat, ternyata keislaman mereka belum kokoh. Ya, masih lemah Islamnya mereka, terkena fitnah, maka kembali lagi ke dalam agamanya. Ya, kembali lagi kafir. Ya. Maka orang-orang ini Nabi yang mulia SAW tidak tahu mereka telah murtad setelah Rasul yang mulia SAW meninggal. Ya, makanya Rasul katakan ummati, ya ini umatku, ya ini umatku ini. Ya, ada tanda wudunya. Ya. Akan tapi
ternyata mereka adalah orang-orang yang telah murtad setelah meninggalnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan orang-orang yang celaka ini, yang mana mereka tidak akan diizinkan minum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan-golongan ini ya, adalah para ahlul ma'asi, para pelaku kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang mati dalam keadaan bertauhid. Dia muslim, akan tapi pelaku dosa-dosa besar. Dan termasuk dosa besar di sini juga adalah para pelaku bid'ah. Dia muslim, akan tapi senantiasa mengganti-ganti sunnah Nabi yang mulia SAW, mengadakan perkara-perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW. Mereka ubah-ubah syariat Muhammad SAW. Adakan zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW. Ya. Akan tapi kebid'ahan mereka tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama Islam. Ya. Dan menurut pendapat yang ketiga ini, apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwasanya mereka terusir ya cuman sekedar hukuman saja bagi mereka. Karena apa yang mereka lakukan dahulu sewaktu di dunia, mereka mengubah sunnah Nabi yang mulia SAW, mengadakan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi yang mulia SAW. Ini hanya sebagai hukuman saja, ya. Dan sebagian dari mereka tidak sampai masuk dalam neraka. Karena apa? Bisa jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala rahmati mereka. Dan ingat, rahmat Allah itu maha luas, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah akan ampunkan dosa-dosa hamba selama tidak menyekutukan hamba, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, selama hamba tersebut tidak melakukan kesyirikan. Ya. Selama hamba tersebut tidak menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dosa-dosanya tahta masyiatillah. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala mau azab, Allah azab. Kalau Allah mengampunkan, Allah ampunkan. Maka jangan bilang itu orang-orang bid'ah itu pasti masuk neraka. Tunggu dulu, ya, sabar, ini bukan syirik ini. Ya, selama bid'ahnya tidak sampai kepada kesyirikan. Ya. Dan ingat, Allah itu maha luas rahmatnya. Ya, Allah sayang sekali pada hamba. Ya. Dan orang-orang ini bisa jadi mereka memiliki, ya memang mereka akan memiliki tanda-tanda, ya bekas wudu, bekas sholat. Ya. Mereka wudu bersama kaum muslimin, dan memang mereka muslim. Ya, Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang terhalang dari minum telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang membuat perkara-perkara baru dalam agama. Mereka yang mengadakan kebid'ahan, kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Mereka lah yang dijauhkan dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang-orang Khawarij. Begitu juga dengan orang-orang Rafidah, ya orang-orang Syiah, dan para pelaku bid'ah lainnya. Begitu pula orang-orang yang berbuat zalim dan terlaknat lantaran melakukan dosa-dosa besar. Ya, semua yang disebutkan tadi dikhawatirkan terancam akan dijauhkan dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Ya. Dan kita lihat di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala memberikan contoh kebid'ahan yang dapat menyebabkan seseorang itu terhalang dari minum dari telaganya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah dalam masalah akidah. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya bid'ah itu ada yang namanya nanti bid'ah dalam masalah akidah, ada juga bid'ah amaliyah. Ya. Di sini Ibnu Abdul Bar yang contohkan adalah bid'ah dalam masalah akidah, dan ini yang lebih berbahaya, ya sebagaimana Khawarij, ya kemudian juga Syiah, ini bid'ahnya dalam masalah akidah. Adapun bid'ah amaliyah ini juga berbahaya, tapi tidak sampai pada tingkatan yang bid'ah dalam masalah akidah tadi. Akan tapi dapat mengantar seseorang pada bid'ah dalam masalah akidah kalau dia terus seperti itu. Dan contoh bid'ah amaliyah misalnya, ya orang yang bersim, ya dia bersim, hasim, sunnahnya apa?
lillah. Dia enggak. Dia bersin hasim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai selesai gitu kan. Baca Al-Fatihah. Kita katakan itu antum salah tuh. Apalagi salahnya katanya kan? Kok salah? Orang baca Al-Fatihah aja disalahkan. Dasar Wahabi. Ya. Orang baca Al-Fatihah aja disalahkan katanya kan? Ya Allah, ini bukan kayak gitu, akhi. Ya. Masalahnya yang diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW itu sehabis bersim katakan alhamdulillah, bukan alhamdulillahirabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lanjut lagi bismillahirrahmanirrahim alif lam mim katanya. Itu Masya Allah. Ya, nanti rusak agama ini kalau ya, orangnya seperti itu ya, dikreasikan semuanya. Dan ini terjadi jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya. Pada zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya pernah seseorang yang bersin di sebelah Ibnu Umar. Ya, kemudian dia katakan, ya alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat bagus enggak? Bagus. Ya, bukan kita enggak bolehkan orang salawat, nanti salah lagi. Ya, ini ya kan orang salaf nih katanya kan. Ustaz-ustaznya enggak bolehkan salawat, enggak bolehkan baca Al-Fatihah, enggak boleh bacakan Yasin. Bukan enggak boleh. Masalahnya tempatnya yang antum salah. Ya, yang dikhususkan ini yang masalahnya. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Orang ini ditegur oleh Ibnu Umar. Karena apa? Karena dia habis bersin alhamdulillah, ya dia bersin hasim alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ini ditegur oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, Ibnu Umar ya menegur orang ini. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Ini bukan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tapi yang diajarkan oleh Nabi apa? Kalau bersin alhamdulillah sudah. Ya. Orang sekarang jamaah yang dimuliakan Allah taala barakallahu fiya wa fikum sering mengadakan ya perkara-perkara yang aneh-aneh dalam agama. Dia kreatifnya dalam masalah agama, kreatif luar biasa. Ya. Misal contoh yang lain. Ya. Di antara sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah setelah selesai tawaf itu salat 2 rakaat ya di belakang makam Ibrahim. Salat 2 rakaat setelah tawaf. Udah selesai 7 kali putaran. Ya. Dia tidak mau. Ustaz, ana maunya setiap satu putaran salat 2 rakaat. Boleh enggak? Enggak boleh. Lah kan enggak boleh. Salat bagus enggak? Bagus. Salatnya di mana? Masjidil Haram. Masya Allah. Ya. Antum larang salat di Masjidil Haram. Ya. Besar pahalanya. Ya. Setiap tawaf 1 kali sholat, tawaf 1 kali sholat, tawaf 1 kali sholat, 7 kali sholat, Ustaz. Ya. Yang 1 saja bagus, apalagi 7. Aduh. Ya. Masalahnya bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya bid'ah amali. Ya, ada lagi nanti ngadakan sholat birrul walidain. Nah, ini juga ada lagi nih. Sholat poligami ya. Nanti banyak sekali kreasinya kalau kayak gitu. Tidak ada selesainya. Ya. Ya. Di akhir kajian ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala ingin kita sampaikan ya, kesimpulan yang hendaklah ya kita beri perhatian yang lebih padanya. Ya, di antara mereka yang diizinkan nantinya minum dari telaga Rasul yang tercinta Muhammad SAW, dan semoga kita Allah Taala jadikan di antara mereka. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, di antara orang-orang yang dapat minum dari telaga Nabi yang mulia SAW. Ya, maka ini ada syarat-syarat yang hendaklah dipenuhi. Yang pertama adalah hendaklah dia beriman dengan iman yang benar.
tidak ragu terhadap keimanan, tidak ragu kepada kitab, tidak ragu kepada Allah Taala, tidak ragu kepada malaikat Allah, tidak ragu kepada hari kiamat. Iman dengan iman yang benar. Kemudian yang kedua, hendaklah dia senantiasa mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengadakan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan. Antum lihat kitab-kitab hadis. Antum pilih salah satunya apa? Ya, Sahih Bukhari. Ambil Sahih Bukhari. Umdatul Ahkam, ambil kitab Umdatul Ahkam. Riyadhus Shalihin. Ya udah Riyadhus Shalihin saja. Itu antum kerjakan dari awal hadisnya sampai akhir, itu tidak kelar-kelar sampai antum meninggal. Apalagi udah masuk bab poligami gitu kan. Lebih berat lagi itu. Ya. Banyak sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini yang udah jelas. Ya. Udah jangan ngada-ngadakan lagi. Waktu kita pendek jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Kita beribadah kepada Allah Taala ingin dapat pahala enggak? Ingin dapat pahala. Ya. Kita tidak ingin ibadah ini malah memberatkan hisab kita di hadapan Allah Taala. Jangan sampai ibadah yang ingin kita kerjakan awalnya ingin mengharapkan pahala, ingin mengharapkan wajah Allah Taala, ternyata malah memberatkan kita nanti pada hari kiamat. Ya. Jangan sampai ibadah ini malah menjadikan kita terhalang dari minum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Udah kalau ada amalan yang aneh-aneh, tinggalkan aja udah. Ya. Ikut sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, udah aman selamat. Ya. Dan itu banyak sekali. Insyaallah antum ya lazimkan saja ya sunnah-sunnah itu udah habis waktunya insyaallah. Ya penuh berkah hidup antum. Ya jangan adakan dan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Dan maksiat ini merupakan corong dari kekufuran jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya semakin orang ya senang melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ya titik hitam pada hatinya. Maksiat dikasih titik hitam, goresan hitam. Ya, terus seperti itu sampai nanti tinta hitam ini akan menutupi hatinya sehingga dia tidak dapat membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Hatinya tertutup, hatinya menjadi mati. Ya, ini yang disebut dengan ron. Sebagaimana firman Allah Taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ya, sekali-kali tidak. Bahkan ron tersebut ya, titik-titik hitam tersebut, noda-noda hitam tersebut telah menutupi hati-hati mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, yaitu dikarenakan maksiat demi maksiat. Makanya orang yang suka melakukan kemaksiatan ini dekat sekali dengan kekafiran ya. Suka berzina, minum khamar ya, makan riba, terus maksiat demi maksiat dia kerjakan, maka orang sepertinya akan sangat mudah sekali untuk ya murtad, ya mudah keluar dari agama Islam wa iyazubillah. Ya semoga Allah Taala jauhkan kita dari hal yang demikian. Ya. Kalau udah keluar dari agama Islam udah selesai. Ya, hancur dunianya, rusak akhiratnya. Apalagi yang mau dicari? Ya. Baliknya nanti masuk dalam neraka Jahannam wa iyazubillah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa mentauhidkan Allah Taala dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Maksiat apapun jamaah yang dimuliakan Allah Taala, tahta masyiatillah. Terserah Allah Taala. Bisa Allah azab, bisa Allah Taala ampunkan sesuai dengan kehendak Allah Taala. Adapun kalau syirik, adapun kalau kesyirikan tidak akan diampunkan oleh Rabbul Alamin. Ya, tidak akan diampunkan oleh Allah Taala. Wa ma'wahum nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka, dan neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, mereka yang terhalang dari meminum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini adalah ancaman dari Allah Taala. Selama dia jaga tauhidnya kepada Allah Taala, dia tidak sekutukan Allah Taala, maka
dia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa taala. Dikarenakan tidak akan masuk dalam surga melainkan orang-orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala, dan tidak akan masuk dalam neraka kecuali para ahlus syirik. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah Tabaraka wa taala jadikan ya Al-Qur'anul Karim hujjatun lana wala alaina, hujjah bagi kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti, dan tidak menjadi hujjatun alaina, hujjah yang akan memberatkan kita, yang akan menyusahkan kita pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala hisab yang mudah. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah Tabaraka wa taala jadikan kita, jadikan ayah ibu kita, keluarga kita, ya, anak-anak kita, istri kita termasuk orang-orang yang beruntung yang akan Allah Tabaraka wa taala mudahkan nanti pada hari akhir, pada hari kiamat. Dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk dapat minum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan Allah Tabaraka wa taala untuk dapat melewati sirat, dan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.